Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah di antara kita yang belum pernah mendengar tentang Namrud, raja zalim yang menguasai dunia serta menantang sang pencipta? Hampir semua dari kita telah mendengarnya, tapi sedikit yang mengetahui kisah raja sombong ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan kisahnya dalam Al-Qur'an di salah satu ayatnya. Video kali ini kita akan menceritakan kisah Namrud. Apa yang dia lakukan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam dan bagaimana akhir kehidupannya? Simak sampai selesai. Sebelum memulai, kami ingatkan untuk klik tombol subscribe serta like video ini sebagai bentuk dukungan kepada kami untuk menyajikan video bermanfaat lainnya. Ensiklopedia Muslim, informasi dan pengetahuan Islami. Namrud, Raja Babilonia. Kisahnya berkaitan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Namanya adalah Namrud bin Kan'an bin Kaush bin Sam bin Nuh. Dia adalah salah satu raja yang dikatakan telah menguasai dunia sehingga apa yang dimilikinya tak terhitung banyaknya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Malakal arda arba'ah, mu'minan wa kafiran. Fal mu'minan Dzulqarnain wa Sulaiman, wal kafiran Namrud wa Bakhtanasar. Wa sayamlikuha khamisun min ahli baiti. Dunia ini telah diperintah oleh 4 raja, 2 raja mukmin dan 2 raja kafir. 2 raja mukmin adalah Dzulqarnain dan Sulaiman, dan 2 raja kafir adalah Namrud dan Bakhtanasar. Kemudian akan dikuasai oleh yang kelima dari ahli baitku. Hal ini berarti bahwa kerajaan Namrud dapat dibandingkan dengan kerajaan Nabi Sulaiman yang menguasai muka bumi beserta bala tentaranya. Kekuasaan Namrud jauh di atas kekuasaan Fir'aun, apalagi raja-raja lainnya. Kerajaan Namrud berlangsung selama 400 tahun. Dia berbuat zalim dan kesombongan di muka bumi. Ketika dia memiliki harta dan kekuasaan, dia berlaku sombong terhadap manusia yang pada akhirnya dia mengaku sebagai Tuhan. Dia berkata kepada rakyatnya, "Aku adalah Tuhan kalian." Allah berkehendak untuk mengutus seorang nabi yang menyeru raja zalim ini. Orang-orang biasa datang kepada raja ini dan dia memberi mereka makanan dan minuman. Setiap kali orang datang kepada Namrud untuk meminta makanan darinya, dia biasa berkata kepada mereka satu persatu, "Siapa Tuhanmu? Apakah kamu percaya bahwa akulah Tuhanmu?" Kemudian orang yang meminta makanan dan minuman akan berkata kepadanya, "Ya, saya percaya bahwa kau adalah Tuhanku." Kemudian dia memberinya makanan dan minuman. Namrud telah mengaku sebagai Tuhan, sebagaimana yang dilakukan oleh Fir'aun, serta memaksa orang-orang untuk tunduk menyembahnya. Suatu ketika, datanglah Nabi Ibrahim alaihissalam kepadanya, yang juga untuk mengambil jatah makanan dan minuman untuk keluarganya. Namrud bertanya kepadanya, "Siapa Tuhanmu? Apakah kau percaya bahwa aku adalah Tuhanmu?" Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Tidak, kau bukan Tuhanku." Namrud terkejut dengan jawaban Nabi Ibrahim. Belum pernah ada seorang pun yang menentang dan mendustakannya. Dia bertanya, "Apakah kau memiliki Tuhan selainku?" Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Ya." Lalu Namrud bertanya kepadanya, "Bagaimanakah sifat-sifat Tuhanmu?" Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepadanya, "Tuhanku menghidupkan dan mematikan orang." Namrud berkata, "Itu hal yang mudah. Aku juga menghidupkan dan mematikan orang." Lalu dia memanggil 2 orang yang dipenjara. Dia membunuh salah satu dari mereka dan membiarkan yang lain hidup. Lalu dia berkata, "Aku menghidupkan yang satu dan membiarkan yang lain mati. Jadi aku menghidupkan dan mematikan." Namrud melanjutkan pertanyaannya kepada Nabi Ibrahim, "Apalagi yang Tuhanmu juga lakukan?" Nabi Ibrahim tidak memperpanjang percakapan dengan Namrud. Beliau mengatakan kepadanya bahwa Tuhan menerbitkan matahari dari timur, dan jika kau adalah Tuhan, seperti yang kau katakan, maka terbitkanlah matahari dari barat. Allah menceritakan peristiwa tersebut di surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب
فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Tidakkah kamu memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya? Karena Allah telah memberinya kerajaan, kekuasaan. Ketika Ibrahim berkata, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Dia berkata, aku pun dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat. Maka bingunglah orang yang kafir itu. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Dengan permintaan ini, Nabi Ibrahim menunjukkan tipu daya dan kesesatan Namrud kepada kaumnya, sehingga dia tidak bisa menjawab Nabi Ibrahim, tetapi dia hanya terdiam. Nabi Ibrahim alaihissalam keluar dari istana tanpa mendapatkan makanan dan minuman untuk keluarganya. Setelah hampir sampai di rumah, Nabi Ibrahim mengisi karungnya dengan tanah dan berkata, aku akan menyibukkan keluargaku dengan ini. Ketika Nabi yang mulia itu sampai di rumahnya, dia meletakkan bawaannya, berbaring dan tertidur. Ketika istrinya Sarah melihat barang bawaan Nabi Ibrahim, dia menemukan karung itu penuh dengan makanan dan minuman. Kemudian dia membuat makanan darinya. Ketika Nabi Ibrahim bangun, beliau mendapati makanan dan minuman di sampingnya. Maka dia bertanya kepada istrinya, dari mana kau mendapatkan ini? Sarah menjawab, dari karung yang kau bawa. Maka beliau pun sadar bahwa Allah lah yang memberinya rizki dan menggantikan jatah yang akan dimintanya dari Namrud, serta merubah tanah yang diambilnya menjadi makanan. Disebutkan bahwa Allah SWT telah mengirim kepada Namrud seorang malaikat yang memerintahkannya untuk beriman kepada Allah. Tapi dia menolak dan berlaku sombong, hingga malaikat tersebut datang untuk kedua dan ketiga kalinya. Sampai Namrud berkata, kumpulkanlah pasukanmu dan aku akan mengumpulkan pasukanku. Kita akan lihat siapakah yang lebih kuat, aku atau Tuhanmu. Ketika matahari terbit, Namrud telah mengumpulkan semua pasukannya untuk berperang melawan Allah. Maka Allah pun mengirim pasukannya. Tapi tidak ada yang mengira pasukan seperti apa yang dikirim Allah. Allah mengirim pasukan berupa lalat dan nyamuk, yang karena saking banyaknya, sampai-sampai matahari tidak terlihat karena tertutupnya. Allah mengirimkan pasukan lalat dan nyamuk tersebut untuk menghadapi pasukan Namrud, sampai nyamuk dan lalat tersebut memakan daging pasukan Namrud dan menghisap darahnya, sehingga tidak tersisa dari pasukan Namrud selain tulang belulang. Allah SWT juga telah memerintahkan seekor nyamuk yang masuk ke hidung Namrud dan menetap di kepalanya dalam waktu yang lama, sampai dia tersiksa dengan keberadaan nyamuk tersebut. Namrud yang menderita kesakitan karena nyamuk itu, dia memukuli kepalanya dengan sepatu, dan dia biasa meminta orang di sekitarnya untuk memukulinya. Dia menjadi hina dengan keadaan tersebut, hingga akhirnya Allah membinasakannya dengan perantara makhluk kecil yang diutus Allah tersebut. Maha suci Allah yang maha kuasa, yang mampu melakukan segalanya. Ketika Namrud menantangnya dengan pasukan yang kuat, Allah mengirim makhluk yang terkecil dan terlemah untuk membinasakannya, agar menjadi pelajaran bagi mereka yang menantang Allah dan mengaku sebagai Tuhan tandingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa Namrud pernah bermimpi melihat sebuah bintang di langit sampai cahaya matahari kalah oleh cahaya bintang tersebut. Maka para peramal menafsirkan mimpi tersebut bahwa akan ada bayi lahir yang menjadi sebab kebinasaanmu. Maka Namrud memerintahkan untuk membunuh semua bayi yang lahir di daerah tersebut pada tahun itu. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir pada tahun tersebut. Ibunya menyembunyikannya sampai dewasa. Setelah itu beliau menantang Namrud dan penyembahannya terhadap berhala. Namrud sendiri merupakan keturunan Nabi Nuh alaihissalam, karena masa hidupnya Namrud adalah setelah peristiwa air bah yang terjadi pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Dia adalah Namrud, putra Kan'an, putra Kaush, putra Ham, putra Nuh alaihissalam. Di Irak saat ini terdapat banyak bukti peninggalan Namrud, di antaranya yang dinamakan dengan Khalij atau Namrud, yang terletak di Assyria di sebelah selatan Mosul. Inilah kisah Namrud, raja terbesar yang pernah ada dalam sejarah, yang dibinasakan oleh Allah SWT melalui perantaraan makhluknya yang terkecil. Semoga video ini bermanfaat. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silahkan klik tombol like untuk mendukung kami, serta bagikan kepada orang lain. Jangan lupa pula untuk klik tombol subscribe serta aktifkan tombol lonceng agar Anda mendapatkan pemberitahuan dari video-video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ensiklopedia Muslim, informasi dan pengetahuan Islami.